back to podcast. Uhuy. Wadah, bertemu lagi kita. Lagi dan lagi. Lo lagi. Lu gimana, men? Apa kabar? Baik. Apa kabar, men? Baik. Lu gimana, men? Gua sehat selalu. Sehat. Ya. Mental sehat gak? Mental dikit rusak, men. Kekikis dikit-dikit ya, bro. Men. Aduh, Kemarin tuh kan gua baca-baca tentang berita kan. Ini apa namanya? Apa tuh? Pak Jokowi tuh bilang kan kemarin. Apa tuh? Tentang new normal. Oh, yang kita harus berdamai itu juga ya. Jadi Iya. kita harus new normal ya. Sebenarnya gimana sih tuh ya? Maksudnya gue sih masih rada bingung tuh. Gue sih menanggapinya gue dari segi gue ya. Ini opini gue bahwa sebenarnya yang dimaksud Pak Jokowi adalah ya kita bukan berdamai dengan virusnya, tapi kita harus menyesuaikan diri, jaga kebersihan. Yang biasanya kita makan malah pakai tangan, tapi biasanya kita nggak cuci tangan tuh, pakai dari itu, jorok apa dari air yang di gelas itu loh, tau gak? ya gini-gini. Nah itu tuh nggak boleh kan, nggak boleh. Nah sekarang harus berubah. Lu bayar dulu baru lu makan pakai tangan yang sama pas lu bayar gitu kan. Nah itu nggak boleh. Jadi harus sedia hand sanitizer, sering cuci tangan, tisu basah segala macem. Tisu basah ya, yang beralkohol ya, jangan. Jadi sebenarnya sesimpel itu new normal. Ya simpel itu dan ya jadi kalau dari segi bisnis atau dari strategi perusahaan kita harus mengubah segi perusahaan kita yang tadi konvensional ya harus ke teknologi, mau nggak mau kita di force untuk menyesuaikan strategi kita dengan teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi yang kayak gimana nih, men? Ya banyak banget. Contoh paling sederhana misalnya nih ya, misalnya WMN nih nantinya kita bisa tahu nih ini mana orang mahasiswa atau bukan yang masuk ke gerbang WMN ya. Oh iya? Loh, bisa aja semua itu kan terjadi, itu new normal. Kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk meminimalisir suatu hal, misalnya kejadian-kejadian yang merugikan WMN itu bisa aja kan. Nah mungkin yang penyebaran virus ini juga bisa ditalangi dari situ, pemakaian ini. Oh ini anak WMN bukan nih, oh anak WMN suhunya berapa, sekarang udah banyak tuh. Lu pernah tahu kan? Iya. Di bandara tuh khususnya suhunya ini kalau misalnya panas lu nggak bakal boleh masuk. Berarti artinya orang-orang yang menguasai ilmu itu, software yang untuk itu kan software, men, semuanya yang suhu thermalnya sekian nih, berarti ini masuk ke kategori suhu sekian. Demand-nya akan tinggi ya? Wah banget, lu lihat aja mall-mall sekarang, mereka kalau panas pasti kan nggak boleh masuk. Gimana kalau kita ngomongin itu hari ini, men? Boleh juga tuh, itu boleh banget, banget sih? Karena gue waktu itu sempat request sama si Pak Produser juga, kita mengundang Kaprodi apa lagi nih? Informatika. Kapan dia datang? Ya sekarang. Oh langsung. Sampai kena hidung gue. Tapi nanti kita undang beliau akan ngejelasin semuanya software mengenai apa sih yang akan diimplementasikan nanti setelah new normal. Gue udah minta request langsung ke beliau. Ya, namanya adalah Bu Nuni Afriliana. Wow. Biasanya kita panggil Bu Nuni. Beliau Kaprodi dari Informatika. Oke, gak usah lama-lama. Ya kita ngebahasnya. Udah ada nih? Udah ada. Kita enggak lah ya. Enggak. Tapi kita panggilin aja nanti. Oke. Kita panggilin aja Bu Nuni. Bu Nuni. Oke. Kita udah kedatangan tamu nih. Yes. Langsung aja. Yes, selamat pagi Bu Nuni. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Bu Nuni, terima kasih sudah datang. Sorry Sama-sama, ganggu Mas. waktunya nih. Kita jadi ganggu waktunya. Iya. Happy kok. Soalnya banyak kemarin yang DM ya, Q&A. Betul. Nanyain soal informatika. Informatika tuh gimana sih? Kapan sih Kak informatika? Nah ini kita berikan jawabannya, teman-teman. Siap. Oke, Bu Nuni, mungkin bisa dijelasin dulu Bu untuk fokus prodinya nih informatika. Seperti apa Fokus sih? prodinya ya. Sebenarnya ada 4 di informatika WMN ini. Yang pertama AI, Artificial Intelligence, lalu ada Software Engineering, terus yang ketiga ada Cyber Security, kalau yang tertarik dengan keamanan komputer, dan lalu ada Game Development juga. Jadi ada 4 fokus kita ini di informatika WMN. Oke. Ini boleh nggak dijelasin dari 4 ya? 4. Empatnya tuh di dalam kurikulumnya tuh belajarnya kayak gimana sih? Oke, Gitu. dari yang pertama ya Mas Yes. ya, dari Artificial Intelligence ini, kecerdasan buatan ini. Kalau bahasa Indonesia kan jadi kecerdasan buatan. Iya benar. Nah, itu bagaimana meniru kecerdasan manusia ini diambil atau dipelajari oleh komputer gitu. Jadi metodologinya di situ dipelajari. Contohnya paling simpel ini deh, ketika di Facebook udah langsung ngetek nih
muka Mas Andri, ini muka Mas Kevas gitu ya. Nah itu salah satu teknologinya juga, jadi mengenali wajah face recognition. Terus Mas Andri mungkin bisa pakai voice comment gitu, jadi tahu ini apa sih yang diperintahkan, misal oke Google apa gitu. Itu salah satu teknologi AI. Gampangnya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya mau masuk kampus UMN nih, terus ada kamera tuh yang isi ada thermal, terus ada yang pemindai wajah, kita bisa tahu tuh ini siapa, mahasiswa bukan, terus panas atau enggak. Itu termasuk salah juga satunya ya? untuk face recognition ini juga ya, jadi ada suara, ada gambar, ada teks gitu, nanti dipelajari. Ada beberapa cabang ilmunya di dalamnya nanti dipelajari, ada machine learning, ada deep learning, ada metode-metode lain. Kalau AI sendiri, maaf motong ya. Silakan. Kalau ngomongin AI, waktu itu kita juga sempat ngomong masalah AI ini pas di teknik komputer ya? Nah, oh iya ya Bu ya. Ya ada kaitannya, kalau teknik komputer mungkin ya memang bukan ranah saya, tapi mungkin mereka lebih ke hardware-nya, misal sensornya, lalu datanya diolah oleh informatika ini diolah. Jadi kayak kameranya itu yang bikin adalah teknik komputer, sistem pemrograman di dalamnya adalah informatika. Terjawab. Terjawab. Perbedaannya antara informatika dan teknik komputer. Tapi memang sekarang kan eranya kolaborasi ya Mas. Jadi semua lini ilmu ini harus berkolaborasi kalau nggak bisa. Sudah ada bagian masing-masing. Oke, lanjut kali Bu Nunik, apalagi tadi kan udah ada software engineering. Jadi kalau adik-adik ini calon mahasiswa ingin jadi software engineer, ingin kerja di software house, ingin develop software yang bagus dengan metode-metode yang benar, belajar software engineering nanti di UMN. Jadi dari mulai ya nanti bisa jadi programmer, sistem analis, project manager mungkin. Oke. Nanti diajarkan metodenya di software engineering. Jadi kayak bikin software gitu ya? Softwarenya mungkin bagi orang yang udah ngerti IT, dengar kata programming, software engineer udah terbiasa kali ya. Cuma kalau untuk orang awam sebenarnya apa sih itu software engineering itu? Software engineering kayak itu bikin aplikasi apa aja gitu bisa dibikin atau gimana? Iya, semua ya ada, secara umum ada dua mungkin, mobile application. Banyak sekali kan apps yang misal di Google Play atau di mana bisa di-download. Itu software engineering juga masuknya. Ada juga yang web based, mungkin UMN punya sistem pendaftaran gitu. Bagaimana dianalisa dari mahasiswa masuk sampai nanti lulus, itu juga pembuatan softwarenya, sistemnya, ERP-nya itu masuk di software engineering tuh Mas. Absensi juga software engineering dong berarti ya? Kalau kita punya software untuk, misalkan banyak nih sekarang lagi WFA, gimana caranya perusahaan itu memastikan bahwa dia itu kerja atau enggak? Yes, betul. Jadi developnya masuk di software engineering. Tapi teknologinya bisa macam-macam, bisa AI juga masuk di dalamnya. Situ ya. Software engineering lebih ke proses pembuatannya. Kayak misalnya beneran lagi kerja atau enggak ada sensornya gitu ya? Iya. Bisa kayak gitulah ya. Nah, teknologinya macam-macam yang bisa diserap di software engineering. Ini kita ngomongin future nih ya. Dari kemarin. Ini new normal. Betul nih Mas, terkait new normal kan di software engineering akan dipelajari juga nih, kan tiba-tiba berubah nih proses bisnisnya berubah, semuanya berubah. Nah, si software engineeringnya nih harus cepat mikirnya. Nah, ada namanya metode agile gitu, nanti dipelajari gimana nih biar cepat meng-catch up perubahan lalu diimplementasikan ke softwarenya gitu. Tuh lagi dibahas juga tuh, lagi agile itu tuh lagi ngetren gitu ya. Iya, benar. Aduh. Next mungkin Bu Nuni. Cyber security ya Mas. Cyber security ini bahas tentang keamanan komputer, jaringan, data, jangan sampai data kita diambil. Kemarin ada isu Zoom misal, diambil, dijual di black market. Lalu gimana sih keamanan misal di kampus ini networknya jangan sampai ada yang menyerang ketika kita menggunakan server kita atau jaringan kita. Karena kemarin sempat ada salah satu e-commerce juga ada isu kayak gitu ya. Salah satu e-commerce kan. Jadi kalau misalnya udah data bocor, sekali data bocor tuh kayaknya booming banget langsung bahaya ya. Langsung ganti password. Dan enggak masalahnya kredibilitasnya perusahaan juga dipertaruhkan. Betul. Itu penting sekali karena kan eranya sekarang semuanya cyber. Semua lewat internet. Tadi terkait prodi yang lain mungkin ada IoT juga, cyber security ini penting banget. Jangan sampai mungkin nanti sistem kita dikontrol oleh orang lain dari luar, kan bahaya sekali. Data kita bisa bocor. Kayak film-film ya. Tapi yang menarik kalau kita mau melindungi perusahaan, mau nggak mau kan kita juga harus memposisikan diri kita tuh sebagai hackernya, hackernya. Apakah
di cyber security ini mereka diajarkan untuk dalam tanda kutip hackernya tapi versi putihnya karena imunisasi. Ethical hacker namanya. Nah, ethical hacker. Jadi diajari nih, oh ini bolong di sini ya, cara memperbaikinya ini. Bolong di sini, cara memperbaikinya ini. Itu diajari. Bagaimana defense, lalu untuk defense ini kan harus tahu bagaimana diserangnya kan. Betul. Harus coba untuk menyerang. Diajarin nanti. Oke. Itu jadi ada certified-nya nggak sih kalau misalnya untuk ada ya? Ada sertifikasinya. Kita kalau sekarang pakai Palo Alto ya. Ada sertifikasinya. Bu, ini kan mungkin tadi kita udah ngomongin future, kayaknya jauh gitu ya anak-anak. Kejauhan ya. Oh, kayak anak-anak tuh pasti ngebayangin, wah ini apa ini. Nah sebenarnya kemampuan apa sih Bu yang anak harus miliki? Apakah tingkat matematika yang tinggi banget atau ada kemampuan lain? Karena yang aku tahu juga di UMN itu kan ada nilai fisika yang harus terpenuhi ya Bu ya, benar nggak Bu? Ya kalau di prodi informatika enggak. Oh informatika enggak ya? Tapi ya basic matematik harus ya, cukup kuat ya? menguasai lah ya. Tapi diajarin kan Bu dari awal? Diajarin nanti. At least paling tidak usah khawatir. At least paling nggak suka dulu sama hitung-hitungan ya kan? Ya tapi memang kita kan applied ya, nggak yang kan ada prodi yang beda, ada yang matematis sekali. Benar. Ya memang computing gitu, perhitungan, tapi bukan melulu matematika gitu. Cuma punya basic knowledge matematika ya jauh lebih bagus. Aljabar, matematika. Mempermudah nanti ketika pembelajaran juga kali ya. Jadi nggak terlalu pembelajaran. Tapi yang pasti itu teman-teman ya, diajarin dari awal. Diajarin dari awal. Dari foundation semester 1 2 nanti lanjut. Basic logiknya gitu kan ya Bu. Betul, logika pemrogramannya. Lagian kan juga pasti di SMA beda lah ya bahasa pemrograman. Mereka juga nggak diajarin juga kali ya. Kecuali ada SMK, yang basic, ada yang basic. diajarin. Ya basic mungkin, tapi dasarnya mungkin belum terlalu dalam. Oke. Bu Nuni tadi kan AI udah nih Bu, terus tadi software engineering juga udah, terus yang cyber security. Nah ini terakhir game development. Nah ini anak-anak muda semua. Nah ini yang kita rasakan WFA tuh isinya game semua. Betul. Ya, Mas, ya? Iya, status Instagram isinya game semua. Nah, makanya ini peluangnya besar juga nih. Bahkan di YouTube, banyak. saya lagi nonton YouTube, Bu. Isi YouTube saya tuh iklan game semua. Iya. Dari berbagai ragam genre game gitu. Iya. Mulai dari mobile app, maksudnya yang basisnya handphone. Nah itu dipelajarin juga. Betul, dipelajari. Jadi bagaimana metode gamifikasi ini diimplementasikan. Terus ada AR, VR, teknologi game lainnya. Sorry Bu, jadi motong lagi. Nggak apa-apa. Menarik soalnya Mas. Iya. Menarik banget. Kalau game ini, apakah ini berarti pembuatannya ya Bu ya? Pembuatan gamenya itu kan. Pembuatannya itu apakah secara keseluruhan diajarin sampai desainnya atau hanya gameplaynya aja atau gimana? Semua. Jadi ada game development 1, 2, 3 tuh berseri. Jadi dari basic diajarin, dari metode-metode gamifikasi, lalu tadi gameplaynya seperti apa yang bagus. Terus untuk menarik minat orang main nih gimana sih? Iya itu dia. Sampai bisnis gamenya itu juga. Bisnis gamenya juga. Upload ke Play Store misal untuk diunduh banyak orang. Dan tadi kalau nggak salah dengar ya Bu Nuni ya, tadi kan Bu Nuni kan sempat bilang tadi ada yang game yang dari mobile, mobile yang di handphone gitu-gitu, sama satu lagi virtual reality ya. Iya, virtual reality. Karena sekarang mau salah satu konsol, gue denger sih, konsol game itu mau keluar tahun ini. Tapi katanya udah mau pemanfaatan dari virtual reality. Ya? Iya. Lebih paham kayaknya kalau game-game gitu. Yang ini ya, yang depannya P belakangnya S ya. Itu sih udah ya. Udah ketahuan langsung ya. Iya. Seri kelima. Itu tahun ini keluar ya? Ini katanya mau keluar. Melihat itu kan berarti game itu sekarang arahannya lebih ke arah sana ya, virtual reality ya. Betul, dan UMN juga diajarkan ya Bu? Diajarkan. Wow. Bahkan bisa jadi tugas akhir juga nanti. Tugas akhir, virtual reality. Bu, kalau Ibu ngomong kayak gini kan dari tadi kayaknya ada banyak major ya Bu ya. Ada artificial intelligence, ada game, ada apalagi tadi cyber security. Apakah itu semua dipelajari atau kita pilih?
Nah, kalau basicnya semua dipelajari. Jadi ketika lulus paling nggak punya gambaran. Kalau mau mengembangkan ilmu tuh nggak ada batasnya ya Mas. Betul, itu setuju. Fondasinya diberikan. Yes. Gitu. Kalau game ya tadi game 1, 2, 3 akan diberikan, tapi memang nggak wajib. Kalau minatnya di game ambil game, kalau minatnya software engineering ya gabung dengan lab software engineering. Tapi kalau AI semua dapat. Semua wajib. Semua dapat ya, karena ya sangat penting untuk ke depan. Betul. Itu di pembagiannya itu di tahun keberapa Bu? Ke ini? Di sekitar di semester 5 itu mulai fokus. Mulai menarik, fokus ke arah mana gitu. Awal semester 5. Awal semester 5 ya. Kita kasih basicnya dulu, foundationnya kuat, semester 1, 2, 3, 4 baru menjurus. Keren banget. Soalnya artificial intelligence itu jadi dasar pembelajaran ya. Betul. Karena memang future-nya ke arah sana. Ya, sebenarnya dengan sekarang aja kita lihat kondisi kayak gini pun juga udah berasa tau. Future is now. Yes. Karena di dalam industri game juga ada AI di dalamnya kan. Iya. Engineering tadi ada AI. Apalagi kalau kita ngomongin virtual VR itu, virtual reality itu pasti AI juga ya. Dan dari game sendiri juga kita bisa dapat database tau sebenarnya kan ya Bu ya. Yes, betul. Kayak kemarin yang kita ngobrol terakhir kita ngobrol sama teknik apa sih? Teknik fisika mungkin. Bukan si Bu ini. Sistem informasi. Oh iya. Yang kita saya tahu ya. Iya. Berarti nonton. Soalnya kita bisa tahu ini Bu, apa namanya penyebaran orang-orang dari Jakarta bisa langsung kenapa sih di luar kota tuh peningkatannya tinggi yang terjangkit, ternyata orang Jakarta banyak yang pergi. Itu dilihat dari aplikasi game, terus aplikasi apalagi belanja e-commerce segala macam. Terus muncul visualisasi datanya ya. Iya, visualisasi datanya. Nah, itu yang menarik juga. Bu, terus apa pembeda masuk di informatika UMN dengan informatika di kampus lain? Yes. Kenapa harus pilih UMN? Ya tadi ya 4 bidang itu dipelajari di UMN, lalu juga ada sertifikasi di kita. Ketika lulus paling nggak sudah ada bekal sertifikasi. Pilih boleh ada database, Oracle, lalu ada Java, terus ada SAP, terus tadi Palo Alto yang cybersecurity. Itu pilih salah satu aja atau anak boleh? Pilih salah satu sudah. Kalau mau semua ya nggak apa-apa ikut sertifikasi. Oh gitu. Berbayarkah atau sudah paket? Ada beberapa sudah paket. Sudah dari Emang keren. Dan setahu saya kalau misalnya kita sertifikasi itu kan butuh lab ya Bu ya. Iya, betul. Nah, apakah labnya kita sudah ada memadai untuk semuanya? Sudah didesain sedemikian rupa ya. Industri butuhnya seperti apa sih? Ya, kita sediain ini labnya di informatika. Kayak lab AI sudah ada. Di sana komputernya high spec ya, speknya dengan spek yang tinggi, bisa melakukan komputasi yang cepat. Lab AI ada PIC-nya juga di tiap lab nih. Jadi siap membimbing mahasiswa. Terus software engineering ada labnya, cyber security ada labnya, game development juga ada labnya. Gue kali kalau masuk ke lab cyber security, HP gue di hijack. Nah, itu tuh yang bisa juga. Jangan-jangan juga nggak bisa masuk saking ketatnya. Oh iya benar. Siapa ini? Gitu. Siapa? Nggak dikenalin. Keren banget ya. Itu keren banget. Itu fasilitas sama lab pendukungnya itu ya Bu ya. Dan masih banyak lagi ya selain masih itu banyak juga. Itu kan yang 4 fokus tadi ya. Keren banget. Kayak salah lah gue pilih UMN. Lah terus Bu, untuk prestasi prodinya Bu? Prestasi banyak ya Mas, yang saya ingat mungkin ya karena banyak ya. Bohong amat. Ada pernah ini ikut Cisco Network Academy itu juara nasional, terus ikut kompetisi di level Asia Pasifik dan Jepang itu juara 4 kalau saya tidak salah. Ada juga itu data science competition menang juga waktu itu. Ada juga kan sering nih hackathon itu. Sering informatika menang hackathon. Ya diselenggarakan oleh siapa aja? Setahu saya dulu pernah ada lomba dari suatu bank besar di Indonesia dan itu mengenai mobile aplikasinya mereka. Suatu inovasi mobile aplikasi app ya Mas. Iya. Dan anak UMN itu menang juara 1. Betul banget. Benar ya? Betul, juara 1 mobile app. Dan sekarang malah dikembangin. Iya. Dan minta tolong anak yang mereka menang itu untuk kembangin itu, benar nggak ya? Betul. Terus ada juga kita dapat pendanaan dari startup yang dibuat oleh anak informatika. Dapat pendanaan dari Kemenristek Dikti tuh 250 juta untuk ngembangin app-nya. Ya,
kalau. Apa tuh Bu? App-nya mungkin? Catering. Oh, catering. Itu dapat pendanaan. Oh, catering itu punya kita, punya anak kita. Iya, punya anak itu. Ya bekerja sama dengan beberapa prodi kalau. Iya. Karena kan perlu dari beberapa prodi untuk mengembangkan bisnis. Keren loh. Dan ini juga Mas, kita punya inkubator bisnis yang sudah terakreditasi kan? Oh iya. Jadi kalau mau ngembangin startup bisa tuh belajar di sana ya. Dan terbuka untuk prodi, sangat terbuka. Jadi sebenarnya kalau di IT ini, informatika ini peluang bisnisnya untuk jadi wirausaha juga sangat banyak. Sangat banyak ya, apalagi setelah new normal ini juga. Iya, nggak harus jadi pekerja misalnya, tapi menciptakan lapangan kerja bisa. Apa sih sekarang yang nggak butuh IT gitu Mas ya? Udah nggak ada, sekarang semua pasti semua butuh. Ini podcast begini pun ya? Iya, IT. Gitu ya. Makanya aku nggak nanyain prospek karir karena udah pasti luas banget ke depannya. Kedepannya udah nggak ini lagi. Nggak usah diraguin lagi. Iya, gitu. Pasti butuh lulusannya. Skill ini apapun di sektor apa. Dan kemarin yang bicara soal LinkedIn itu juga, ya itu satu sistem informasi mengenai data analyze sama yang untuk IT ini informatika ya Mas ya. Butuh banyak banget. Bu, sama ini Bu, biasanya kan ada anak yang nanya juga kalau kita lagi datang nih ke sekolah gitu kan, biasanya nanya, kalau untuk IT nih, alat-alat yang digunain, laptopnya harus gimana, spesifikasinya harus i7, harus apa, grafiknya harus gimana atau gimana Bu? Ada standarnya nggak? Standarnya gimana sih Bu? Nggak terlalu ya Mas ya. Oh malah nggak terlalu ya Bu? Malah nggak terlalu, mungkin malah desain yang speknya tinggi. Tapi kita sediain lab, karena kalau untuk memproses data misal kayak deep learning, machine learning, itu laptop juga nggak akan mampu, makanya ada lab. Tapi juga ada teknologi yang bisa kita gunakan yang basisnya cloud gitu, seperti Google Collaboration seperti itu. Jadi laptopnya nggak terlalu yang high end. i7 misal ya. i7 udah oke lah ya. Berarti kalau misal untuk basic programming udah nggak masalah. Nggak masalah ya. Berarti kalau misal laptopnya dia nggak proper, dia bisa pakai lab. Tuh. Ya udah jawab tuh. Atau pakai cloud, teknologi cloud, pakai Google Collaboration mungkin untuk machine learning gitu. Oke. Menarik ya pakai cloud. Jawab udah semua. Jadi jangan ragu teman-teman ya. Udah keren banget. Nah, terakhir nih, Bu Nuni, aktivitas atau kegiatan program studi kan kita udah pasti tahu tuh anak informatika punya himpunan. Tadi selain ikut lomba, suka bikin pameran nggak sih? Atau suka bikin acara apa nggak sih? Iya, kita punya himpunan namanya HMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika kan. Kegiatannya banyak, ada seminar ilmiah itu rutin dilakukan. Jadi update ilmu-ilmu terkini, terus kunjungan industri Mas. Jadi biar ada gambaran di industri seperti apa sih. Terus menyelenggarakan lomba-lomba juga. Selain itu kegiatan eskul juga banyak ya. Selain kegiatan inti prodi, eskul banyak. Berarti secara nggak langsung tadi Bu Nuni juga sempat dengar, berarti dari segi fasilitas, tata pengajaran itu diadaptasi langsung melalui industri ya. Jadi kita bawa industri ke kampus kan? Betul. Jadi ketika kita susun kurikulum, itu melibatkan akademisi, para pakar, dan juga praktisi industri. Ini butuhnya apa sih? Jadi gapnya itu bisa diketahui. Industri butuh ini, akademisi siapkan ini. Selalu melibatkan industri, akademisi, praktisi. Dan mahasiswa pun juga diberikan penglihatan mengenai industri ini kayak gini loh. Tadi kunjungan industri juga ya. Jadi meyakinkan mereka bahwa apa yang diajarkan di UMN itu selaras ya Bu ya dengan industri. Berarti ini menjawab karena kan perkembangan dunia teknologi ini cepat banget ya Bu ya. Sangat cepat. Bisa aja nanti dia belajar ini taunya beberapa tahun lagi udah berubah lagi gitu kan ya Bu ya, dengan melibatkan industri juga meminimalisir hal itu kali ya Bu ya. Betul, jadi kedepannya udah terprediksi nih. Jadi kita review tuh setiap tahun. Dapat feedback juga kan dari anak magang, dari mahasiswa magang. Ilmu ini nih udah nggak banyak dipakai, udah pakai dipakainya ini loh gitu. Itu juga inputan ke kami. Selalu meminta input setiap tahun. Kalau review major, ubah kurikulum itu 4 tahun, tapi setiap tahun kami revisi minor. Keren ya? Berarti udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Fun fact juga yang gue pernah dengar, salah satu venture capital di Indonesia itu pernah cerita, satu hari dia terima 1000 proposal sih mengenai bisnis baru. Dan 50% diantaranya itu adalah berhubungan dengan teknologi. Lo bisa bayangin nggak?
Banyak sekali startup juga kan Mas ya. Iya. Keren. Dan untuk prospek karir sih nggak usah nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas, itu udah pasti udah jelas kemana-mana. Serapannya sangat tinggi kalau. Iya, dan apalagi kan tadi Bu Nuni juga cerita ya ada 4 konsentrasi ya, dan itu semuanya benar-benar dibutuhin di realita atau di industri sekarang ini. Gitu. Jadi kepengen sih. Lu mau belajar lagi? Kuliah lagi Mas. Oh ini lagi kuliah saya. Oh gitu ya, double itu. Lu gak mau lagi S1 ya? Aduh, bisa botak kepala saya, Bu. Aduh, ini aja ngejar S2 aja udah rontok-rontok S2-nya udah habis. ini ya, rontok-rontok ya Mas ya. Gimana belajar gitu. Ya, itu aja sih. Keren banget. Ini kalau Menarik. kita ngomongin future ini nggak bakal ada habisnya. Bisa berseason-season. Kan gitu, Bu Nuni, terima kasih. Thank you banget, Bu Nuni udah datang. Sampai Iya, berjumpa. terima kasih banyak. Yes. Sampai jumpa lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mau nanti kedepannya tuh apa sih, bisnis apa sih Kak yang bakalan bagus, ya udah ya pasti informatika. Kalian harus pelajarin softwarenya. Ya kalian pasti punya peluang yang sangat besar mau kerja sama orang atau di perusahaan mana atau mau mendirikan perusahaan. That's your choice, tapi kalian harus menguasai teknologi terlebih dahulu. Okay. Dan informasi lebih pentingnya kalau informatika di UMN masih membuka pendaftaran ya, yang mau jadi hacker positif ya, bukan hacker ya, terus mau jadi game developer ya, terus apa namanya artificial intelligence, software engineer. Nah, keren banget. Silakan daftar ke UMN. Daftar ke UMN. Kalau misalnya kalian mau cari informasi lebih lengkap di www.umn.ac.id. Untuk daftarnya bisa langsung di pmb.umn.ac.id. Sebelum submit kalian masih bisa vouchernya, masih bisa menggunakan voucher code-nya apa Mas? Free form. Nah, free form ini apa sih? Free form ini untuk kalian yang mau daftar ke UMN tapi maunya free daftarnya, 200 ribunya hilang. Nah, silakan masukin kode vouchernya free form itu sebelum submit. Di atasnya itu ada kolom kode voucher. Kalian masukin free form huruf besar semua, FREEFORM tanpa spasi. Karena masih banyak yang request teman. Yes, jadi kita masih buka itu, dan peluang untuk beasiswa dengan tes atau non tes masih bisa terbuka ya. Tes reguler itu kita buka tanggal 13 Juni 2020. Silakan langsung daftar tadi pakai cara itu, dan jangan lupa juga ya masukin vouchernya itu, kalau nggak nanti kalian akan bayar. Betul. Ya. Nanti kalian akan bayar juga. Nah, untuk info selanjutnya kalian bisa buka di website kita di... Tadi udah dikasih tahu. Oh udah ya? Di www.umn.ac.id. Sama satu lagi, tanggal 6 Juni bro. Oh iya, itu batch pertamanya. Batch keduanya 13 Juni. Oke. Jangan sampai ketinggalan, kuotanya untuk IT, untuk informatika masih buka. Masih ya, ada. tapi jangan sampai kelamaan karena bisa kehabisan. Jadi cepet-cepet. Gitu. Jangan lupa juga follow sosial media kita di Facebook, YouTube, Instagram itu dengan Universitas Multimedia Nusantara. Betul. Dan di Instagram kita juga punya loh sosial media lagi, satu lagi. Apa? @pmb.umn. pmb.umn. Ya, di situ banyak promo-promo menarik. Kalian harus follow supaya tahu promo-promo apa yang kedepannya. Benar banget. Oke, jangan lupa follow Instagram kita juga. Gue di @kevasarifsen. Gue di Andrianto GP. Cukup sekian dari kita berdua. Terima kasih sudah nonton. Stay tune. Terima kasih banyak di Spotcast.